Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam lindungan Allah semuanya ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Allahumma amin. Baiklah, kita bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan lagi, nama saya Dewa Mulungu Budia. Boleh kalian panggil Budia. Di sini saya mengampu mata pelajaran kimia. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk adik-adik semuanya karena kalian sudah melangkah satu tahap dari jenjang yang sebelumnya, yaitu dari MTS atau SMP, sekarang sudah ke jenjang SMA atau Aliyah. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengirimkan Fatihah untuk guru-guru kita semuanya dan juga untuk orang tua kita. Semoga dengan harapan semoga ilmu kita bisa barokah dan juga manfaat ke depannya bagi kita maupun orang lain ke depannya. Lillahi wa li syafaatin rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin, amin, amin. Terima kasih. Baiklah, langsung saja pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pertama kita pada mata pelajaran kimia, yaitu tentang hakikat dan peran kimia dalam kehidupan serta metode ilmiah. Nah, langsung saja kita bahas ya. Sebelumnya kita akan membahas tentang tujuan dari pembelajaran tentang kimia. Baik, jadi pada pembelajaran kali ini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kalian itu akan memahami ilmu kimia dan juga peranannya dalam kehidupan kita nanti. Kemudian yang kedua, kalian akan memahami karakteristik dari ilmu kimia itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kalian diharapkan dapat memahami prinsip-prinsip dari metode ilmiah. Kemudian yang keempat, kalian juga diharapkan dapat memahami persiapan untuk kerja di laboratorium, karena kimia itu nanti hubungannya sangat erat dengan laboratorium. Selanjutnya, oke, bisa dilihat beberapa gambar tersebut. Mungkin kalian sering menggunakan produk-produk tertentu itu. Nah, pernah nggak sih kalian melihat komposisi dari benda-benda tersebut? Contohnya seperti ini. Nah, ini biasanya berada di belakang produk yang kalian gunakan. Ini contohnya ada water, lauric acid, myristic acid, dan sebagainya. Nah, ini juga contohnya. Nah, semua ini itu mengandung yang namanya zat kimia. Nah, apa itu zat kimia? Baiklah, sebelumnya kita cari tahu apa itu ilmu kimia. Jadi secara singkat, ilmu kimia itu adalah ilmu tentang rekayasa materi. Kemudian, kalau secara lengkapnya, ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan dari materi, struktur materi, sifat materi, perubahan materi maupun energi yang menyertai dari perubahan tersebut. Nah, dari tadi dijelaskan bahwa ilmu kimia itu ilmu tentang rekayasa materi. Kita ngomong tentang materi. Jadi apa sih materi itu sendiri? Jadi materi yang kita maksud dalam ilmu kimia yang disebut dengan materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa, volume, dan juga menempati ruang. Nah, itu kita katakan sebagai materi. Kemudian hakikat dari ilmu kimia itu sendiri, bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk yang lain, sehingga terjadi yang namanya deformasi, perubahan letak susunan, dan ini
akan mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud yang semula. Nah, contohnya kalian tahu yang namanya besi. Nah, besi lama-kelamaan dia akan mengalami apa? Nah, berkarat, ya kan? Dia akan mengalami yang namanya perkaratan atau berkarat, atau dalam istilah lainnya itu adalah mengalami korosi. Nah, kenapa sih besi yang kuat seperti itu dia bisa mengalami yang namanya perkaratan? Jadi proses atau peristiwa tersebut bisa dijelaskan dalam sudut pandang ilmu kimia. Jadi, kenapa sih besi kok bisa berkarat? Oke, kita anggap besi itu adalah suatu materi. Karena besi itu sendiri kan dia memiliki massa, dia juga memiliki volume dan menempati suatu ruangan. Jadi kita anggap bahwa besi itu adalah sebuah materi. Nah, besi itu dia itu bisa mengalami yang namanya korosi atau perkaratan. Itu disebabkan karena salah satunya yaitu dia terkena benda yang bersifat asam, sehingga dia mengalami perubahan bentuk dari yang awalnya besi kuat dia menjadi besi yang berkarat atau korosi, yang kemudian bisa dengan mudahnya kita hancurkan begitu saja. Nah, itu salah satu contohnya dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita akan bahas tentang manfaat dari belajar ilmu kimia. Yang pertama, kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya, seperti contoh perubahan besi yang berkarat tadi. Jadi kita akan dengan mudah mengetahui apa penyebab dari perubahan sesuatu di sekitar kita. Jadi ketika ada sesuatu yang berubah dari besi yang kuat tadi menjadi besi yang lemah atau yang kita lihat besi yang sudah berkarat, itu kita bisa tahu penyebabnya apa. Jadi bisa dijelaskan secara ilmu kimia. Jadi kita tidak bertanya-tanya lagi kenapa sih kok bisa seperti itu, kok bisa ya seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua, mengubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi dengan mempelajari ilmu kimia, kita bisa merekayasa suatu hal, contohnya seperti bahan alam yang ada di sekitar kita, untuk dihasilkan menjadi produk yang bisa kita manfaatkan untuk keberlangsungan hidup kita yang lebih baik. Selanjutnya, nah di sini ada yang namanya cabang-cabang ilmu kimia. Ada kimia analitik, biokimia, kimia anorganik, kimia organik, kimia fisik, kimia teori, kimia nuklir, dan seterusnya. Salah satunya akan saya bahas tentang biokimia. Biokimia ini adalah perpaduan antara biologi dan juga ilmu kimia. Jadi dalam proses biologi, kalau kalian masih ingat, seperti pada proses fotosintesis, di situ akan terjadi perubahan energi. Nah, perubahan energi itu terjadi secara kimiawi. Itu bisa kita jelaskan melalui ilmu kimia. Bagaimana proses oksigen bisa dirubah, kemudian bisa menjadi energi bagi si tumbuhan itu sendiri. Itu salah satu contohnya. Dan masih banyak lagi ya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang perkembangan ilmu kimia. Jadi sekitar tahun 3500 sebelum Masehi, peradaban Mesir sudah mempraktikkan reaksi kimia. Kemudian pada abad keempat sebelum Masehi, para filsuf Yunani mencoba memahami hakikat dari materi.
Kemudian pada abad pertengahan, yaitu tahun 500 sampai 1600, nama ilmu kimia itu sudah lahir dan berasal dari bahasa Arab, al-kimia, yang artinya perubahan materi. Kemudian, kimia modern lahir pada abad 18, yaitu pada tahun 1803, dan John Dalton itu mengajukan teori atom untuk yang pertama kalinya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di bidang pertanian. Apa kira-kira? Oke, jadi kalian tahu yang namanya pupuk? Pupuk itu fungsinya untuk apa? Oke, pupuk itu fungsinya adalah memberikan nutrisi untuk tumbuhan para petani. Jadi dia itu mempercepat panen, salah satunya itu. Jadi contohnya misalkan kalau dulu itu petani itu bisa panen tiap 6 bulan sekali, dan dengan adanya pupuk bisa tidak sampai 6 bulan, tapi sekarang 3 bulan sudah bisa panen. Seperti itu contohnya. Kemudian pada bidang kedokteran. Nah, tentu ketika kalian berobat, kalian akan diberikan obat yang gunanya untuk memberikan terapi bagi tubuh kalian agar bakteri ataupun virus yang menyerang tubuh kalian itu bisa teratasi. Kemudian di bidang industri, dan selanjutnya di bidang arkeologi. Nah, fungsi kimia itu sendiri adalah untuk menentukan umur dari suatu fosil. Kemudian di bidang kecantikan ada beberapa, ini bisa kalian lihat, yang komposisinya pasti terdiri dari beberapa zat kimia yang tentunya sudah dipilih, yang sekiranya itu tidak berbahaya bagi tubuh kalian. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode ilmiah itu sendiri. Jadi dalam metode ilmiah itu sendiri itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu merumuskan masalah. Jadi kalian menentukan dulu masalah apa yang akan kalian gali. Kemudian observasi. Setelah melakukan observasi, kalian akan merumuskan hipotesis. Hipotesis sendiri itu adalah praduga awal atau dugaan-dugaan sementara dari kalian atas masalah yang sudah kalian observasi tadi. Observasi itu ya dicari kira-kira kenapa, dilihat di lapangan seperti itu. Kemudian setelah merumuskan hipotesis, kalian akan merancang eksperimen. Eksperimen itu adalah tahapan-tahapan yang akan kalian lakukan untuk memecahkan masalah kalian tadi. Kemudian melakukan eksperimen itu sendiri. Setelah melakukan eksperimen, kalian akan melakukan yang namanya analisis data. Data yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang kalian dapatkan dari eksperimen yang telah kalian lakukan. Kemudian setelah melakukan analisis data, jadi data yang kalian peroleh tadi, kalian analisis kira-kira kenapa, ada apa saja, kemudian kalian tarik kesimpulannya. Seperti itu. Selanjutnya, nah, prosedur di laboratorium. Nah, laboratorium itu sendiri adalah suatu tempat bagi seorang praktikan untuk melakukan yang namanya percobaan. Nah, apa itu praktikan? Praktikan sendiri itu adalah orang yang melakukan percobaan atau praktikum. Jadi dalam dunia kimia, kinerja di laboratorium itu adalah hal yang sangat dekat sekali.
persiapan kerja di laboratorium ada beberapa, tapi ini tidak paten. Biasanya seperti ini. Yang pertama itu bisa kalian lihat sendiri, yaitu merencanakan percobaan sebelum melakukan praktikum. Kemudian yang kedua, menggunakan peralatan kerja. Biasanya ada kacamata, jas praktikum, sarung tangan, dan sepatu tertutup. Dan seterusnya ya, bisa dibaca. Nah, ini ada beberapa simbol yang biasanya ada pada laboratorium. Kalau ada simbol seperti ini, berarti dia itu beracun. Ada simbol seperti ini, berarti dia berbahaya. Yang seperti ini dia mudah meledak, ini mudah terbakar. Kemudian yang ini, dia itu korosif. Kemudian yang ini, dia itu